Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Mujahid, Prodi Ilmu Hukum kelas 2 dengan NIM 20220900056 di Universitas Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata, di sini saya sedikit akan memaparkan, menerangkan, menjelaskan terkait artikel dengan judul kejelasan status anak yang terlahir dari pernikahan siri. Banyak sekali warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan secara siri. Pernikahan siri itu yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak tercatat secara negara. Mungkin pandangan mereka melakukan pernikahan siri itu di sisi lain untuk memangkas biaya, atau mungkin berpikiran bahwasanya pernikahan yang dilakukan secara prosedur negara itu akan menyulitkan. Kemudian ya ingin yang simpel-simpel juga. Bahkan ada kasus yang lebih aneh lagi yang terjadi ketika tahun 2019 2020 itu zaman corona, kasus pernikahan yang dilakukan secara online. Di sini nanti saya akan sedikit mengupas tentang kejelasan hukum seorang anak yang dilakukan dari pernikahan siri. Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara syariat Islam, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan memperbanyak keturunan. Jadi hukum pernikahan pun disunahkan bagi seorang yang sudah ingin sekali menikah, yang sudah tidak bisa menahan syahwatnya, dengan catatan dia itu mampu menjalankan atau melakukan pernikahan dan juga mampu menafkahi calon keluarganya nanti. Itu menurut sudut pandang Islam. Ada beberapa syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi guna pernikahan tersebut itu sah. Di antaranya itu adanya calon mempelai pria dan mempelai wanita, kemudian adanya saksi bagi seorang calon mempelai wanita, kemudian adanya orang yang menikahkan, adanya seorang wali bagi seorang calon mempelai wanita, kemudian adanya seorang saksi yang minimal terdiri dari 2 orang, ijab kabulnya, kemudian maharnya, dan lain-lain. Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara agama. Nah, pernikahan siri ini pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang tidak tercatat dalam percatatan hukum yang ada di Indonesia. Mungkin memang pernikahan siri ini dinyatakan sah secara agama, akan tetapi tidak sah secara hukum negara, karena seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi bahwasanya pernikahan yang sah itu ya pernikahan yang dicatat dalam negara yang dilakukan berdasarkan atau memenuhi prosedur-prosedur undang-undang negara. Imbasnya, pernikahan yang dilakukan secara siri ini cukup membahayakan bagi seorang anak atau bagi seorang keturunannya nanti, dimana gara-gara pernikahannya dilakukan secara secara tersembunyi yang dihitung tidak sah secara negara, maka anak yang dilahirkan pun ya tidak sah secara negara, karena anak yang sah itu anak yang terlahir dari hubungan pernikahan yang sah pula. Pernikahan yang sah itu ya pernikahan yang sesuai tadi pasal yang saya sebutkan itu, yang tercatat oleh negara. Fungsi percatatan kelahiran itu nantinya ada 2 fungsi. Yang pertama yaitu agar si anak itu mendapat pengakuan bahwasanya dia itu diakui kelahirannya dan diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, mendapatkan kepastian atau hak hukum formil yang ada di negara Indonesia. Jika tidak terpenuhi, ya maka kedua hak tadi itu tidak dapat didapatkan oleh seorang anak tersebut karena pernikahannya tidak sah, jelas. Maka
pernikahan itu harus dilakukan secara syariat agama maupun secara syariat negara, agar tidak hanya dihitung sah secara agama tapi juga dihitung sah secara negara. Karena mau tidak mau negara Indonesia ini negara yang memiliki perspektif hukum yang sedikit berbeda dengan hukum agama Islam. Ya tujuannya jelas untuk tujuan baik, bukan untuk tujuan buruk. Efek lain ketika anak tersebut itu dinyatakan tidak sah, maka dia akan kesulitan dalam mendapatkan hukum-hukum pasti yang ada di Indonesia atau dipandang sebelah mata secara hukum Indonesia, mata hukum Indonesia. Maka dia akan kesulitan dalam segi perwalian, kemudian segi harta warisan, kemudian ya pokoknya yang terkait mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Karena perwaliannya itu nanti mungkin jatuhnya kepada seorang ibu, bukan seorang bapak, di mana wali yang diwalikan oleh seorang ibu ini adalah wali yang sangat lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan wali yang kuat. Karena wali tersebut itu jatuh kepada walinya seorang ibu, bukan wali kepada seorang bapak. Caranya ketika anak tersebut ingin diakui sebagai warga negara Indonesia, kemudian mendapatkan hak hukum, ya maka harus dilakukan pernikahan ulang. Dan itu pun belum tentu atau belum pasti mendapatkan dua hak tadi, karena mungkin akan tetap jatuh walinya kepada seorang ibu. Mungkin yang akan mendapatkan hak sepenuhnya itu akan jatuh kepada calon anaknya yang akan dilahirkan nantinya atau anak keduanya. Maka dari itu seharusnya sebagai warga negara Indonesia, selain mematuhi hukum agamanya masing-masing, maka harus juga mematuhi hukum negaranya sendiri. Karena dua pandangan hukum tersebut itu harus saling dikolaborasikan agar menjadi warga negara yang diakui sebagai warga negara Indonesia. Lucu sekali ada kasus misalkan seorang anak yang terlahir dari hubungan yang sah, yang dilahirkan secara agama, mungkin seorang anak yang terlahir dari hubungan yang sah secara agama yang dilahirkan di Indonesia, akan tetapi tidak diakui sebagai warga negara Indonesia karena hubungan tersebut itu tidak melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan di undang-undang, dan menjadi hubungan pernikahan yang tidak sah. Jadi lucu, orang Indonesia lahir di Indonesia akan tetapi tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Lantas kesimpulannya, pernikahan sir merupakan pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi, yang sah menurut agama Islam dan agama-agama yang lain, akan tetapi tidak sah secara hukum negara. Karena pernikahan tersebut itu tidak berdasarkan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Maka anak yang lahir dari hubungan sir itu tidak bisa diakui sebagai warga negara Indonesia dan dipandang sebelah mata oleh mata hukum negara Indonesia. Kemudian jatuhnya perwalian dari anak yang terlahir dari hubungan pernikahan sir itu jatuh kepada seorang ibunya, di mana ketika perwaliannya itu jatuh kepada ibunya akan sangat sulit sekali bagi seorang anak itu mendapatkan hak-hak hukum yang berlaku di Indonesia. Cara untuk mendapatkan hak itu akan sangat sulit sekali, meskipun dengan cara melakukan pernikahan ulang yang dicatat di dalam negara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahkan anak tersebut akan tetap jatuh walinya kepada seorang ibunya, bukan seorang ayahnya. Nah, maka solusinya harus melalui prosedur agama maupun prosedur negara pernikahan yang akan dilakukannya nanti. Itu mungkin sedikit keterangan yang jelimet dari saya. Banyak kata-kata yang salah, yang tidak pas, ataupun yang tidak masuk, disengaja maupun tidak sengaja.
Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.